Suasana malam yang mencekam menyelimuti hutan Biradadi. Angin berdesir pelan di antara pepohonan yang tinggi, sementara kabut tipis mulai turun dari pegunungan, menutupi setiap jalan setapak yang tersembunyi di balik rimbunnya dedaunan. Di kejauhan, suara burung hantu terdengar melengking, seolah mengingatkan bahwa alam di sini bukan tempat yang biasa, bukan tempat untuk manusia biasa. Hutan ini bukan hanya sebuah kawasan alami. Bagi sebagian besar warga di desa sekitar, Alas Hitam, demikian orang-orang menyebutnya, adalah tempat terlarang, tempat yang penuh dengan mitos dan cerita kelam yang tak pernah hilang, meski waktu telah lama berlalu. Banyak yang bilang, jika kau datang dengan niat buruk, kau akan hilang selamanya. Hutan itu akan menuntutmu, kata seorang pria tua yang kini menjadi juru kunci desa, suara serak dan dalam, penuh tanda tanya akan ketidakpastian. Tapi kalau kau benar-benar ingin tahu, hutan itu akan menunjukkan segala rahasianya. Rahasia yang tak pernah siap diterima siapapun yang mencarinya. Pernahkah Anda mendengar tentang kutukan tempat yang terlarang? Tempat yang tak pernah bisa dijelaskan secara logis, namun terasa dengan jelas di dalam setiap langkah kaki kita. Alas Hitam adalah tempat seperti itu. Berdiri di tepi hutan, Anda bisa merasakan ketegangan yang tidak wajar, seakan alamnya sendiri berbisik peringatan. Warga desa tidak berani menyeberangi batas hutan itu setelah matahari terbenam. Mereka percaya bahwa di dalamnya ada kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang dapat dipahami manusia. Beberapa mengatakan bahwa mereka pernah melihat cahaya aneh atau bayangan bergerak cepat di antara pohon-pohon besar. Sementara yang lain mengaku mendengar suara gamelan gamang, seperti irama yang tidak berasal dari dunia ini. Itu adalah suara dari masa lalu yang belum selesai, suara dari mereka yang telah mati, namun tidak pernah benar-benar pergi. Cerita ini bermula jauh sebelum Anda dan saya mendengarnya, jauh sebelum desa ini terbentuk. Menurut legenda lokal yang turun-temurun diceritakan oleh para sesepuh desa, Alas Hitam pada mulanya adalah sebuah hutan yang dihuni oleh seorang dukun sakti bernama Ki Wiradadi. Pada masa penjajahan Belanda, Ki Wiradadi dikenal sebagai pejuang yang sangat tangguh, bahkan bisa mengendalikan alam dan menguasai ilmu hitam. Ia bersembunyi di hutan ini, merencanakan perlawanan terhadap penjajah. Namun, suatu malam yang gelap, saat ia hendak memimpin serangan besar, Ki Wiradadi dikhianati oleh salah seorang pengikutnya sendiri. Mereka berpura-pura setia, namun sebenarnya telah bersekongkol dengan Belanda untuk menyerang dan membunuhnya. Ki Wiradadi, yang terluka parah, tergeletak di tanah hutan, di bawah pohon raksasa yang kini dikenal sebagai pohon Biradadi. Sebelum meninggal, dengan napas yang tersengal, ia mengutuk siapapun yang berani menginjakkan kaki di hutan ini tanpa izin. Ia bersumpah akan menuntut nyawa mereka yang melanggar, hingga tak ada lagi yang berani datang. Kutukannya dipercaya bukan sekadar kata-kata kosong. Hingga kini, siapa saja yang mencoba menantang hutan ini seringkali tak pernah kembali, hilang tanpa jejak. Beberapa orang mengatakan mereka hanya mendengar teriakan mereka yang hilang, bergema di antara pepohonan yang rimbun, namun tak seorang pun tahu pasti apa yang terjadi di dalam sana. Tidak sedikit yang mencoba memasuki hutan ini untuk membuktikan bahwa itu hanya cerita belaka. Namun, mereka yang nekat umumnya tak pernah kembali, atau jika kembali pun, mereka kembali sebagai bayangan diri mereka yang dulu, warga desa, yang sejak lama mewarisi cerita-cerita ini, tidak pernah berani melanggar aturan. Hutan ini, bagi mereka, adalah tempat terlarang yang harus dihormati. Mereka tahu bahwa meski Ki Wiradadi sudah lama mati, kekuatan yang ia tinggalkan masih hidup di dalam hutan tersebut. Tentu, ini hanyalah bagian dari sebuah legenda, tapi bagi banyak orang yang tinggal di sekitar sini, kisah ini sangat nyata, dan hutan ini, Alas Hitam, tetap menjadi misteri yang tak terpecahkan. Hutan Wiradadi, atau yang lebih dikenal sebagai Alas Hitam, sudah lama menyimpan rahasia kelam yang tak terungkap.
Jika Anda berjalan melewati desa Wiradadi pada pagi hari, Anda mungkin hanya melihat pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, kabut tipis yang menyelimuti lereng gunung, dan jalan setapak yang jarang dilewati. Namun, jangan pernah mencoba untuk melangkah lebih jauh tanpa memahami apa yang tersembunyi di balik hutan itu. Hutan ini, meskipun tampak indah di siang hari, menyimpan kegelapan yang datang pada malam hari, dan itu adalah waktu di mana segalanya menjadi lebih berbahaya. Pada tahun 2016, sebuah tragedi besar terjadi. 3 mahasiswa pecinta alam dari Yogyakarta yang ingin menguji adrenalin mereka melakukan perjalanan ke hutan Wiradadi. Mereka adalah Andi, Tony, dan Bayu, 3 teman yang dikenal dengan keinginan mereka untuk menjelajahi tempat-tempat misterius. Dengan berbekal peta dan semangat petualangan, mereka berencana untuk mendaki dan menembus hutan yang terkenal angker itu. Namun, mereka tidak tahu bahwa mereka sedang melangkah ke dalam perangkap yang sudah lama disiapkan oleh alam dan kekuatan gaib yang berdiam di dalam hutan tersebut. Hanya Bayu yang kembali ke desa setelah seminggu. Dalam keadaan linglung, ia dibawa pulang oleh warga desa yang menemukannya terdampar di luar hutan. Tak jauh dari batas wilayah, wajah Bayu pucat pasi, tubuhnya kurus, dan matanya kosong, seolah ada sesuatu yang menahan semangat hidupnya. Ia tidak mampu berbicara selama hampir 3 minggu setelah kejadian tersebut. Warga yang menyaksikan kembalinya Bayu tidak bisa berkata banyak. Ia hanya menggelengkan kepala dan sesekali melontarkan kata-kata yang tak bisa dipahami. Tidak ada satupun dari kedua temannya, Andi dan Tony, yang ditemukan. Mereka hilang tanpa jejak. Semua barang-barang mereka, termasuk peralatan camping dan kamera, ditemukan tergeletak di sekitar sebuah pohon besar di dalam hutan. Tetapi tidak ada jejak kaki yang mengarah kemanapun. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana mereka menghilang begitu saja. Cerita ini, meskipun sangat mengerikan, bukan yang pertama. Hutan Wiradadi telah lama dikenal sebagai tempat hilangnya orang-orang yang berani menantang kutukan Ki Wiradadi. Warga sekitar sudah sejak lama memperingatkan para pendaki dan petualang untuk tidak memasuki hutan itu tanpa izin. Mereka yang nekat melakukannya seringkali kembali dalam keadaan tak menentu, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Seperti halnya yang terjadi pada Andi dan Tony, 2 jiwa yang seharusnya berjuang bersama, namun justru terpisah oleh kekuatan yang tak terjangkau oleh akal manusia. Penyelidikan yang dilakukan oleh pihak berwajib tidak menemukan hasil yang berarti. Tim SAR yang masuk ke dalam hutan juga gagal menemukan petunjuk yang jelas. Hanya Bayu yang selamat, dan bahkan ia sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang memadai mengenai apa yang terjadi. Apa yang dia alami selama di dalam hutan itu tetap menjadi misteri. Meskipun ada satu hal yang ia ingat dengan jelas, sesuatu yang sangat mengerikan, yang akan kita ceritakan di bagian selanjutnya. Sejak peristiwa itu, alas hitam semakin menakutkan bagi mereka yang tahu akan kisahnya. Orang-orang desa menghindari hutan ini lebih ketat lagi. Bahkan mereka yang tinggal di sekitar hutan merasa seperti ada sesuatu yang menunggu untuk datang, menuntut lebih banyak nyawa. Setelah kepergian Andi dan Tony, kisah tentang hutan Wiradadi semakin tersebar luas, bukan hanya di kalangan masyarakat desa, tapi juga di kalangan pendaki dari luar daerah. Namun, meski begitu banyak peringatan dan larangan, beberapa orang tetap merasa penasaran dan tertantang untuk membuktikan bahwa hutan ini hanyalah sebuah mitos belaka. Bagi mereka, ini adalah tantangan yang harus dihadapi, sebuah ujian keberanian yang seharusnya dapat mereka taklukkan dengan mudah. Mereka tidak tahu, hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ini adalah tempat yang menyimpan kekuatan yang tak bisa dipahami oleh akal manusia. Pada bulan Juni tahun 2016, 3 mahasiswa dari Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas pecinta alam memutuskan untuk menjelajahi hutan Wiradadi. Mereka adalah Andi, Tony, dan Bayu. Ketiganya memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa cerita-cerita tentang hutan itu hanya khayalan. Namun,
perjalanan mereka menuju hutan yang terkenal angker ini adalah sebuah keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Mereka memulai perjalanan pada pagi hari dengan semangat tinggi, berbekal peta dan peralatan pendakian, seolah-olah mereka siap untuk menaklukkan apapun yang ada di depan mereka. Sejak awal, perjalanan mereka berjalan lancar. Namun, ketika mereka mulai mendekati daerah yang lebih dalam, suasana mulai berubah. Hutan menjadi lebih lebat, dan udara yang terasa begitu segar di awal, kini berubah menjadi berat dan menyesakkan. Bayu, yang biasanya ceria dan penuh semangat, mulai merasakan ketegangan di udara. Bahkan Andi, yang dikenal paling berani di antara mereka, mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka saling bertukar pandang, tetapi tidak ada yang ingin mengungkapkan rasa cemas yang mulai merayapi hati mereka. Ketika matahari mulai terbenam, Bayu mengusulkan untuk berkemah dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Andi dan Tony sepakat, meskipun suasana mulai terasa semakin mencekam. Malam itu, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah pohon besar yang tampak sangat tua. Di sekitar mereka, hanya ada keheningan yang menekan, dan angin yang berdesir terdengar lebih keras dari biasanya. Namun, malam yang seharusnya tenang itu berubah menjadi mimpi buruk. Di tengah malam, mereka mendengar suara gamelan yang samar-samar dari kejauhan. Awalnya, mereka mengira itu adalah suara alam biasa. Namun, semakin lama, suara gamelan itu semakin keras dan jelas, terdengar seperti dimainkan oleh seseorang. Meskipun tak ada seorang pun yang terlihat, Andi, yang merasa penasaran, memutuskan untuk mengecek sumber suara tersebut. Meski Tony dan Bayu mencoba mengingatkannya untuk tidak pergi terlalu jauh, tapi rasa ingin tahu Andi terlalu besar, dan ia akhirnya pergi sendirian menuju suara itu. Setelah beberapa saat, Andi menghilang begitu saja dalam kegelapan. Bayu dan Tony, yang semakin cemas, mencari Andi di sekitar area tenda, namun tidak menemukannya. Mereka memanggil-manggil namanya, namun suara mereka tenggelam oleh desiran angin yang semakin kencang. Dalam keadaan panik, mereka memutuskan untuk mencari Andi dengan menuruni jalan setapak yang mereka rasa bisa membawa mereka lebih dekat ke sumber suara gamelan tersebut. Tetapi semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa seolah-olah hutan itu sendiri menutup jalan mereka. Akhirnya, setelah beberapa jam mencari, mereka tidak menemukan Andi, hanya jejak kaki yang samar yang tampak seolah mengarah ke pohon besar yang jauh di dalam hutan. Tenda mereka yang sebelumnya ada di satu tempat, kini terasa jauh lebih gelap dan menakutkan, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik pepohonan. Kegelisahan mulai menguasai Tony dan Bayu. Mereka memutuskan untuk kembali ke tenda dan menunggu pagi hari, berharap bisa menemukan Andi. Tetapi ketika pagi tiba, tidak ada jejak Andi yang tersisa. Mereka mendapati bahwa peralatan camping mereka, termasuk kamera yang mereka bawa, juga hilang. Semua barang mereka tergeletak di tanah, seperti ditinggalkan begitu saja. Warga desa yang menemukan Bayu beberapa hari kemudian mengaku bahwa pemuda itu ditemukan dalam keadaan terluka fisik dan psikis. Bayu tidak berbicara sama sekali dan hanya bisa menggelengkan kepala setiap kali ditanya apa yang terjadi. Ia tampak seperti seseorang yang telah kehilangan semangat hidupnya. Tak ada jejak Andi maupun Tony yang bisa ditemukan. Mereka hilang tanpa meninggalkan apa-apa, seolah-olah mereka menguap begitu saja dari dunia ini. Setelah kejadian hilangnya Andi dan Tony, banyak warga desa mulai berbicara lebih terbuka tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan Wiradadi. Wawancara dengan beberapa warga setempat mengungkapkan sebuah pola yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Menurut Pak Darto, seorang juru kunci desa yang telah tinggal di Wiradadi sepanjang hidupnya, cerita tentang hutan itu bukanlah sekadar legenda atau dongeng belaka. Saya sudah sejak kecil mendengar cerita tentang alas hitam, dan saya tahu betul bahwa itu bukan cerita kosong. Banyak yang mengira itu cuma omong kosong, tapi mereka yang tidak tahu pasti akan sangat terkejut ketika mereka berada di sana. Pak Darto bercerita dengan wajah serius.
matanya tajam menatap kamera. Hutan itu tidak bisa diprediksi. Ada waktu-waktu tertentu di mana dia akan menyerang, dan biasanya itu terjadi pada malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon. Menurut Pak Darto, malam-malam seperti itulah yang seringkali menjadi waktu ketika kekuatan gaib di dalam hutan menjadi aktif. Banyak orang yang mencoba untuk melanggar larangan masuk ke dalam hutan pada malam itu, dan mereka akan mendengar suara-suara aneh yang datang entah dari mana. Salah satu warga, Bu Tini, juga menceritakan pengalamannya ketika ia mendengar suara gamelan yang datang dari hutan. Waktu itu, saya sedang duduk di beranda rumah saya. Ketika saya mendengar suara gamelan yang sangat jelas, pada mulanya saya kira itu hanya angin. Tapi setelah saya mendengarnya lebih lama, saya sadar itu suara gamelan yang dimainkan oleh seseorang. Saya melihat ke arah hutan, dan di sana saya melihat sosok wanita tua berpakaian serba hitam berjalan pelan di antara pohon-pohon. Saya tahu, itu bukan manusia biasa. Bu Tini mengisahkan dengan suara bergetar. Matanya terlihat khawatir mengenang kejadian itu. Saya hanya berdoa dan masuk ke rumah dengan cepat. Sejak saat itu, saya tidak berani lagi mendekati hutan. Mereka yang berani masuk tanpa izin, katanya, seringkali mendapat penglihatan yang sangat aneh. Beberapa bahkan mengaku melihat sosok-sosok yang tidak manusiawi di antara pepohonan. Sementara yang lainnya merasa tubuh mereka seolah digerakkan oleh kekuatan tak terlihat, berjalan lebih jauh ke dalam hutan hingga akhirnya hilang. Warga desa yang tinggal dekat dengan hutan ini sudah sangat terbiasa dengan kejadian-kejadian aneh. Kami hanya berusaha menghindari agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. Tapi saya selalu ingat satu hal, hutan ini tak akan pernah membiarkan kita begitu saja jika kita berbuat salah. Pak Darto menambahkan dengan penuh penekanan. Bayu akhirnya mulai berbicara setelah 3 minggu dalam keadaan diam. Semua orang yang merawatnya mulai khawatir, takut jika ia takkan pernah bisa kembali seperti semula. Ia hanya duduk termenung, matanya kosong dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Namun, suatu malam, ketika suasana desa yang sunyi dihantui angin malam yang dingin, Bayu tiba-tiba berbicara. Kata-katanya keluar perlahan, hampir seperti sebuah bisikan yang sangat berat. Ketika ia mulai berbicara, suara yang keluar dari mulutnya sangat berbeda dari Bayu yang dulu, dalam nada yang dalam dan penuh ketakutan. "Kami salah, kami tertipu," katanya pelan. Suaranya serak dan penuh keletihan. "Itu bukan sekadar hutan biasa, itu hidup." Setelah beberapa hari, dengan perlahan Bayu mulai mengungkapkan lebih banyak tentang apa yang terjadi saat dia berada di dalam hutan bersama Andi dan Tony. Pengakuannya terdengar semakin mengerikan, lebih mirip sebuah mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Bayu menceritakan bagaimana, setelah Andi menghilang pada malam pertama, ia dan Tony terus mencari tanpa henti, semakin dalam ke dalam hutan yang terasa seperti menelan mereka hidup-hidup. Namun semakin mereka berjalan, mereka merasa semakin terperangkap. Suasana sekitar menjadi sangat aneh, sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Di balik pepohonan yang rimbun, mereka sering mendengar suara langkah kaki yang tidak mereka buat. Ada suara tawa di kejauhan, dan terkadang mereka mendengar percakapan orang lain, seolah ada seseorang yang mengawasi mereka. Padahal mereka tidak pernah melihat siapapun. Kami mendengar suara tawa, seperti suara orang-orang yang sedang merayakan sesuatu. Lalu kami melihat bayangan di antara pohon-pohon besar. Ada sosok yang bergerak cepat, seperti sosok prajurit, mereka tanpa kepala. Bayu berkata, sesekali suaranya terbata-bata. Kami mulai berlari, kami tak tahu apa itu, tapi kami merasa seperti mereka mengejar kami. Bayu kemudian mengingatkan dirinya pada pertemuan yang sangat aneh dan menakutkan. Pada malam kedua mereka terjebak, ia merasa seperti ada kekuatan yang menggerakkan tubuhnya. Ia terperangkap dalam semacam pengaruh yang memaksanya untuk berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Meskipun ia berusaha melawan, Tony juga merasakan hal yang sama.
Mereka seolah dipaksa untuk mengikuti suara gamelan yang terus menggema dari kedalaman hutan. Kedua temannya sepertinya sudah kehilangan kendali atas tubuh mereka. Ketika mereka mendekati sebuah pohon besar, Bayu menyaksikan sesuatu yang tidak bisa ia lupakan. Di bawah cahaya bulan, sebuah sosok wanita tua muncul. Rambutnya putih panjang, mengenakan pakaian serba hitam, dan matanya kosong, hanya terlihat lubang hitam yang menakutkan. Wanita itu tidak berbicara, tetapi Bayu merasakan getaran menakutkan yang mengisi seluruh tubuhnya. Sosok itu, menurut Bayu, sepertinya mengenal mereka, seolah ia sudah menunggu kedatangan mereka. Dia bilang, "Bukan waktumu, pulanglah." Wanita itu, meskipun tidak berkata banyak, memberi Bayu perasaan bahwa jika ia terus maju, ia akan menghilang selamanya. Ia merasa sangat ketakutan, tetapi wanita itu memberi sinyal kepada Bayu untuk pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Hanya beberapa detik setelah itu, ia melihat Tony yang tampaknya hilang kendali, mengikuti suara gamelan tanpa sadar, menuju ke arah yang semakin gelap. Bayu akhirnya melarikan diri. Ia berlari sekuat tenaga, melompati bebatuan, bersembunyi di balik pohon-pohon besar, dan akhirnya jatuh pingsan di dekat pintu hutan. Ketika ia bangun, ia sudah berada di luar hutan, tetapi dunia di sekitarnya terasa sangat berbeda. Warga desa yang menemukannya hanya bisa tercengang, melihat kondisi fisik dan mental Bayu yang begitu hancur. Setelah kembalinya Bayu ke desa, pihak berwajib tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan hilangnya Andi dan Tony. Tim SAR yang melakukan pencarian dengan peralatan lengkap juga tidak mendapatkan hasil yang memadai. Bahkan mereka tidak menemukan jejak kaki yang jelas atau tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa para pendaki itu masih hidup di dalam hutan. Tidak ada bukti fisik yang tersisa, semuanya seperti menghilang begitu saja. Namun, yang lebih aneh adalah kisah yang terus berkembang di sekitar hilangnya Andi dan Tony. Beberapa minggu setelah peristiwa itu, beberapa warga desa yang tinggal di dekat hutan mengaku melihat dua sosok pria berdiri di bibir hutan, sosok yang mirip dengan Andi dan Tony. Mereka berdiri diam, wajah mereka tidak terlihat jelas, tetapi tampaknya mereka menatap jauh ke dalam hutan, seperti menunggu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika mereka dipanggil, sosok itu hanya menghilang dalam sekejap mata, tanpa jejak. Ada yang mulai percaya bahwa Andi dan Tony tidak benar-benar pergi. Mereka, seperti yang dikatakan oleh Pak Darto, mungkin masih terjebak dalam dimensi yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Mereka adalah bagian dari hutan itu sekarang, penunggu yang terperangkap oleh kutukan Ki Wiradadi. Seiring berjalannya waktu, Desa Wiradadi kembali ke kehidupan sehari-hari mereka. Meski masih diliputi ketegangan, warga semakin waspada, terutama pada malam-malam tertentu, seperti malam Jumat Kliwon, ketika mereka percaya bahwa hutan itu lebih aktif. Sesajen, doa, dan berbagai bentuk penghormatan mulai diletakkan di sekitar batas hutan, berharap agar entitas yang menguasai tempat tersebut tetap berada di dalam dan tidak keluar untuk mengklaim lebih banyak korban. Tapi bagi mereka yang tahu kisah ini, tidak ada yang benar-benar aman. Alas hitam selalu menunggu, siapapun yang berani menantangnya, takkan pernah keluar tanpa membayar harga yang sangat mahal. Mereka yang sudah pernah masuk dan merasa yakin bisa kembali, mungkin hanya akan kembali sebagai bayangan diri mereka yang dulu terjebak dalam kegelapan, tak bisa keluar dari cengkeraman hutan yang kelam. Alas hitam terus menjadi tempat terlarang yang penuh dengan kutukan, seolah-olah menyimpan dendam yang tak bisa dijelaskan. Bahkan hingga hari ini, hutan itu tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan, meskipun cerita tentangnya telah tersebar jauh keluar desa Wiradadi. Pak Darto, yang masih mengingat kisah-kisah lama tentang Ki Wiradadi dan kutukannya, tidak pernah berhenti memperingatkan siapapun yang berani mendekati hutan itu. "Kami tidak tahu apa yang ada di dalam sana," katanya dengan tatapan penuh makna, "tapi yang pasti, tidak ada yang bisa menantang takdir dan keluar dengan selamat." Saat malam turun di desa Wiradadi,
suara gamelan masih bisa terdengar oleh mereka yang peka, terdengar samar, seolah memanggil-manggil mereka yang berani mengabaikan peringatan. Dan seperti setiap malam, sesajen kembali diletakkan di pintu hutan, sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar kekuatan yang terbangun di dalam sana tetap berada dalam batasnya. Namun, satu hal yang pasti, alas hitam tak pernah tidur. Ia selalu mengingat siapa saja yang pernah menantangnya, dan tak akan segan-segan menuntut harga yang harus dibayar.